Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Saya berharap saudara-saudari sahabat Radio Petra dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat, sejahtera, bahagia, diberkati Tuhan. Edisi Embun Pagi, Senin 1 Januari 2024, kita akan mendengar merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini menggunakan waktu untuk melayani Tuhan didasarkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon penyertaan dari Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kami Engkau tuntun untuk memasuki tahun baru di tahun 2024. Kami bersyukur karena perjalanan kami selalu Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Ya Bapa, pada saat pagi hari ini kami para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati kami, sebab kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mohon pengampunan akan segala dosa-dosa yang kami perbuat di dalam hidup kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 di bawah perikop penghakiman terakhir. Demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar
dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan agar dalam perjalanan hidup kita dapat mewujud nyatakan teladan yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita melalui firman Tuhan, kita dapat belajar dengan baik bahwa seluruh karya dan pekerjaan Kristus itu dilakukan bukan untuk dirinya, tetapi dilakukan untuk memenuhi kehendak Bapa, mengasihi setiap orang atau anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya tentunya saya dan saudara-saudara diingatkan kembali terlebih-lebih pada hari ini, oleh karena tangan kasih-Nya pun kita boleh memasuki tahun 2024, tahun baru bagi kita, untuk semakin giat dan juga mewujud nyatakan kehendak Kristus bagi kita, mewujud nyatakan kasih kepada setiap orang. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, menolong orang yang sepadan dengan kita itu biasa, sebab mereka juga akan membalas kebaikan itu kepada kita. Apalagi menolong orang yang disebut kaya itu enak, karena mereka pun akan segera membalasnya. Tetapi menolong orang yang paling hina adalah perbuatan yang mulia, sebab mereka kesulitan untuk membalas budi baik kita. Sahabat Petra,
Di akhir zaman akan ada pemisahan. Ini tentunya mengejutkan semua pihak, baik yang di kiri maupun yang di kanan. Gayaka sastra apokaliptik memang demikian. Pengenalan utuh akan anak manusia baru akan terjadi akhir zaman. Di mana dia bersembunyi selama ini? Ternyata ia dapat dijumpai dalam kesederhanaan dan kelemahan. Itu sebabnya banyak orang tidak melihatnya, sebab dia biasanya lebih sering dikaitkan dengan semua yang serba-serba maha. Misalnya, maha besar, maha mulia, maha kuasa, dan sebagainya. Pandangan kita akan Kristus dengan ini semakin diperkaya. Kristus Sang Raja Mulia baru akan kita temui nanti di akhir zaman saat ia tampil sebagai hakim. Untuk saat sekarang ini, ia berkenan untuk ditemui atau dijumpai dalam diri orang-orang kecil dan sederhana, yakni mereka yang lapar, haus, telanjang, dalam penjara, dan sebagainya. Kita dapat menjumpai dari firman Tuhan ini yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa yang disebut dengan kasih itu tidak pernah anonim. Ia selalu punya nama, meskipun tidak tampak. Kasih itu selalu berarti dan juga berpartisipasi dalam kasih Kristus. Entah disadari atau tidak, entah diakui atau tidak, di mana saja kasih dijalankan, disitulah kasih Kristus itu terwujud, tidak peduli bendera dan agama si pelaku. Kasih Kristus itu dapat terwujud melalui batas-batas agama, suku, dan bahasa. Apa inspirasi dari melakukan segala sesuatu yang paling hina ini? Saya mengusulkan bagi saya dan saudara-saudara pertama, segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita yang paling hina sekalipun, ternyata itu kita lakukan bagi Tuhan. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Bahasa hariannya, tidak ada satupun kebaikan, sekecil apapun yang kita lakukan akan terbuang sia-sia. Semuanya pasti akan memiliki arti dan makna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, inspirasi perbuatan baik itu ternyata sederhana saja. Sederhana dalam bentuk apa? Sederhana dalam wujud memberi makan bagi mereka yang lapar, memberikan minuman bagi mereka yang haus, memberikan pakaian, memberikan sapaan, kunjungan, dan keramahan kepada sesama. Itulah inspirasi perbuatan baik kita. Dan inilah yang memang menjadi pengajaran dari Kristus kepada kita, agar dalam kehadiran Kristus kita dapat mengerti bahwa Kristus itu hadir dalam wujud, dalam bentuk kepada mereka yang membutuhkan perhatian dari kita, agar melalui kehadiran kita itu kita dapat mewujud nyatakan kasih.
Kemudian yang ketiga, kalau demikian semoga kita pun termotivasi untuk melakukan kebaikan kepada sesama dan tidak berlaku semena-mena kepada orang lain, terutama yang paling hina. Sahabat Petra dimanapun Anda berada, sebab segala sesuatu yang kita buat bagi mereka ini, semuanya pasti tertuju bagi Tuhan yang Maha Kasih. Karena itu, mestinya lakukanlah segala kebaikan dengan setulus hati kepada semua orang tanpa pilih bulu. Allah memanggil kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebab dalam diri orang-orang yang membutuhkan, dalam diri orang-orang sekarat, lumpuh, hina, tidak diinginkan dan tidak dikasihi, mereka itu adalah wujud-wujud penyamaran Yesus. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saya ulangi, kamu melakukannya untuk aku. Artinya, ketika kita melakukan dengan kebaikan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, bahkan cara hidup Yesus, keteladanan yang diberikan oleh Yesus itu kepada kita, itu yang harus kita lakukan kepada siapapun. Dari setiap pembacaan firman Tuhan kita dapat mengerti bahwa Kristus itu tidak membedakan siapapun juga. Kristus mau menolong baik mereka yang membutuhkan ataupun bagi mereka yang tidak meminta pun. Yesus dengan berbelas kasih mewujud nyatakan kesemuanya itu kepada orang lain, kepada anak-anak yang dikasihinya. Mari sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya, marilah kita melakukan hal ini. Berbicaralah dengan lemah lembut kepada mereka, tunjukkanlah kebaikan wajah, senyum dan kehangatan, salam kasih kita. Bahkan ketika kita mendengarkan Radio Petra, kita selalu diingatkan, apakah kita sudah mewujud nyatakan kasih? Berikanlah sukacita, pancarkanlah kasih yang nyata sebagai bukti bahwa Kristus berada dalam hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Di hari yang baru, bahkan tahun baru ini, kami Engkau ingatkan kembali jati diri kehidupan kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan, agar kami dapat mewujud nyatakan kasih tanpa membedakan satu-satu di dalam kehidupan kami semua. Berkatilah ya Tuhan, agar melalui panggilan kehidupan kami, kasih dari Tuhan boleh mewarnai setiap umat-Mu, dan inilah yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berkatilah untuk para pendengar Radio Petra dimanapun berada, dengan berbagai aktivitas karya yang akan dilakukan hari ini, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat berbelas kasih kepada siapapun tanpa membedakan. Bapa, kami bersyukur melalui Radio Petra menjadi bagian bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Demikian juga ketika kami bersatu hati di dalam doa di saat malam, dalam doa syafaat, kami diingatkan bahwa jati diri kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk saling mendukung dan saling menguatkan di antara kami melalui doa syafaat yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami hendak melalui hari ini di dalam pengharapan akan penyertaan Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kami dari segala godaan, agar kami melampaui hari ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, Senin 1 Januari 2024. Saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2024. Tuhan akan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.